Duit mana? Makan duit kurang. Sakit tindakan mama ya Allah, iya jelema ya nurut di oke. Baru nyerinya ada deh. Can I choose my first one? Okay. Okay. Haha. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembawa acaranya mana? Sudah dimulai kah? Baru akan dimulai Ustaz. Oh. Tadi di sini soalnya baru habis azan Ustaz, jadi baru selesai sholat. Oh, Masya Allah. Maaf ya. Baiklah, ana izin mulai ya Ustaz ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Yang terhormat para founder beserta jajaran kepengurusan kajian Islam Center, yang terhormat Ustaz Tono selaku pemateri pada malam hari ini, serta sahabat KIC yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bersilaturahmi di dalam kajian rutin bersama kajian Islam Center. Alhamdulillah ini kajian perdana kita setelah tarhib Ramadan di bulan Ramadan kemarin. Baiklah sahabat KIC, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baiklah sahabat KIC, pada kesempatan malam hari ini Ana selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, agar acara kita pada malam hari ini mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya di pamflet, bahwa malam hari ini kita akan ada ruqyah syariah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tono Esfandiar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat masih menuntut ilmu hingga saat ini, insya Allah. Dan masih bisa kita berukhuwah Islamiyah ya di malam hari ini dengan waktu yang berbeda ya. Ini hampir kalau boleh tahu dari Indonesia bagian mana ya?
Kalau Berbagai daerah Ustaz. dari berbagai daerah Ustaz. Oh, begitu. Baik. Maaf saya agak sedikit lemes ini. Seharian ngerukiah tadi soalnya dari pagi sampai malam. Baik. Ini kajian pertama di komunitas ini ya. Komunitasnya apa? Kajian Islam Center Ustaz. Islamic Center. Ini saya pertama kali di sini ya. Iya Ustaz. Ya. Kita saat ini selama bulan Syawal ini yang pertama. Dan saya juga pertama di sini kan? Ya. Benar ya? Ya Ustaz. Atau ada yang sudah pernah ikut saya di pelatihan lain? Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Masya Allah. Baik. Sudah ada pemateri dari ustadz lain tentang ruqyah? Belum ada Ustaz. Belum ada. Baik. Berarti kita mulai dari mukadimah ruqyah ya. Hari ini, malam ini mau ada praktek ruqyah mandiri kah? Boleh Ustaz. Boleh. Baik, materinya saya buat ringan aja ya. Kita santai aja supaya tidak terlalu padat. Supaya nanti ada waktu untuk kita praktek. Sambil saya sampaikan, barangkali antum sambil menyiapkan tisu, plastik, dan air minum ya nanti untuk prakteknya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kalau ternyata saya pertama kali di kajian sini, di komunitas ini, alhamdulillah bisa berkenalan dengan antum semua dari mungkin berbagai daerah di Indonesia ya. Untuk kajian Zoom saya sudah sering di beberapa komunitas, ternyata beda-beda ya, jadi lupa. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami tentang ruqyah secara sederhana saja, ruqyah itu bermakna jampi, mantra, bermakna suwuk kalau bahasa Jawa, bermakna doa ya, secara bahasa, secara lugo. Kalau secara istilah, ruqyah itu suatu bacaan, suatu mantra jampe-jampe yang dibacakan oleh seorang terapis kepada pasien yang sedang sakit untuk disembuhkan. Nah, jadi itu makna secara istilah. Oleh karenanya ruqyah ini dibagi menjadi dua. Ruqyah sirkiyah, ruqyah syar'iyah. Ya. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang syirik. Oh ya, sebelumnya saya sangat berharap Bapak Ibu mengaktifkan video ya. Karena supaya saya bisa kenal dengan antum. Selain antum kenal dengan saya bisa kenal dengan antum dan saya tidak ngobrol sama laptop. Kalau lihat wajah antum kan jadinya saya tidak ngobrol sama laptop ya. Diaktifkan saja videonya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang akhwat pakai jilbab ya. Rapat. Nah, ruqyah dibagi menjadi dua, ada yang syirik dan ada yang syar'i. Ruqyah syirik adalah ruqyah yang menggunakan bantuan bangsa jin. Ya, ruqyahnya meminta bantuan bangsa jin. Biasanya menggunakan jimat, menggunakan pusaka, keris, benda-benda bertuah. Ya, datang ke kuburan, minta berkah dari kuburan. Nah, ini tidak boleh. Kita boleh ziarah kubur mendoakan yang si mayit. Tapi kalau minta dari kuburan, nah ini tidak boleh. Minta kesembuhan, minta kesehatan sama orang yang ada di dalam kubur. Ya.
Menggunakan jimat, pusaka seperti keris atau batu-batu cincin yang bertuah. Kalau batu cincin untuk hiasan nggak apa-apa. Laki-laki atau wanita sekarang mungkin suka pakai batu cincin, ada batunya untuk keindahan nggak masalah. Tapi kalau ada kekuatannya, ada ilmu-ilmunya, maka itu haram hukumnya. Ya. Ruqyah syirkiyah biasanya terapisnya bisa melihat jin, syirik ya. Ruqyah syirkiyah. Terapisnya menggunakan bantuan jin sehingga bisa melihat jin. Menerawang. Jadi ketika ingin ngobatin, dilihat, oh ini ada jinnya, ada gondoronya, ada kuntilanaknya. Seperti itu. Jadi ada penglihatan goib. Nah, ya. Lalu ada syarat-syarat yang aneh. Seperti potong ayam serba hitam, ayam cemani, mandi kembang, ya, lalu nanam kepala kerbau, nanam sesuatu benda-benda yang tidak ada itu syariatnya atau tidak ada ilmiahnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Syirik. Ya. Kalau ruqyah syariah, menurut ijma ulama dalam kitab Imam Al-Qurtubi adalah ruqyah yang memiliki 3 syarat yang harus ada. Yang pertama syaratnya dengan bacaan ayat-ayat Quran. Dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas sampai dengan An-Nas, boleh Al-Baqarah, Ali Imran, semua surat boleh dibaca dengan niat untuk meruqyah. Yang kedua, ruqyah dengan bacaan dari hadis Nabi, doa-doa hadis ya, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita sakit, maka sentuhlah bagian yang sakit dengan telapak tangan, lalu mengucapkan Bismillah, 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 A'udzubillah min kurratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ya, 7 kali dibaca. Dan kalau kita ingin meruqyah orang, maka membaca As'alullahal-lazim Rabbal arsyil lazim an yasfiq. 7 kali dibaca. Juga bisa membaca Allahumma Rabbanas dan seterusnya. Ada banyak bacaan-bacaan doa-doa. Boleh dengan yang ketiga, doa pakai bahasa yang kita kuasai. Bahasa Sunda, Palembang, Padang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, dengan syarat dimengerti oleh pasien, dimengerti oleh peruqyahnya. Jadi saling mengerti, ya. Bahasanya saling dipahami. Dan tidak ada kesyirikan dalam doa itu. Contoh, tidak boleh berdoa menyebut dengan nama Syekh Fulan, maka insya Allah kalian sembuh dengan perantaraan Syekh Fulan bin Fulan, antum akan sembuh. Nah, ini nggak boleh. Hanya mintaannya ke Allah saja. Nah, itu yang ketiga. Jadi berdoa dengan bahasa yang dikuasai, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa saja di mana berada, asal dipahami oleh terapis dan pasien. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Nah, syaratnya 3 ini. Oleh karenanya, kita akan melihat kalau antum menonton di YouTube ataupun di televisi, para peruqyah ini memiliki metode yang begitu banyak dalam praktek. Ya, kalau di beberapa ada peruqyah-peruqyah YouTuber ya, menggunakan dialog dengan bangsa jin. Lalu ada lagi menggunakan sinergi dengan herbal-herbal, sinergi dengan makanan misalnya. Nah, bolehkah ini? Apakah ini termasuk peruqyah syar'i atau tidak? Asalkan dia tidak berbuat syirik dan akidahnya jelas, ya, akidahnya hanya bertauhid kepada Allah, tidak minta selain kepada Allah, ada di dalam 3 syarat tadi, ya. Sinerginya, ya, sinergi dengan herbal atau sinergi dengan pengobatan lain harus ada 2 syarat lagi. Ya, contoh, sebentar, 2 syarat lagi, 1 syarat
apabila ingin bersinergi, apabila ingin melakukan ijtihad ya ataupun praktek-praktek ruqyah ya, kita bersinergi dengan metode apa? Syaratnya satu, ada dalil, ada rujukan dalil. Ya, yang kedua, ada unsur ilmiah. Nah, contoh yang syarat satu ada rujukan dalil. Ruqyah menggunakan daun bidara. Daun bidara ini sebenarnya tidak ada dalil resmi untuk meruqyah. Tidak ada ya. Antum cari deh, nggak akan ada. Tapi kita umum mendengar bahwa para peruqyah menggunakan daun bidara. Dalilnya dari mana? Ini ijtihad ulama. Di dalam kitab Ja'adul Mad jilid 4 Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Di situ beliau berijtihad, yaitu merujuk pada dalil Aisyah mandi dengan 7 lembar daun bidara untuk membersihkan dari haid. Nah, rujukannya dalilnya ini digunakan untuk ruqyah, untuk minum dan untuk mandi. Nah, seperti ini. Ya. Ini boleh enggak? Boleh. Bersinergi. Pemanfaatannya boleh. Yang satu ada dalil, yang penting ada dalil rujukan untuk suatu benda tersebut ternyata untuk membersihkan tubuh ya. Yang kedua, setelah diteliti secara ilmiah ternyata bidara juga memiliki khasiat tertentu di tubuh ya, sebagai antibiotik ya, juga menghilangkan sedikit rasa sakit di dalam tubuh. Jadi diperbolehkan secara ilmiah ada ya. Lalu kalau misalnya tidak ada bagaimana? Nggak boleh. Kalau bersinergi ternyata tidak ada rujukan dari dua itu. Satu unsur ilmiah, yang kedua rujukan dalil. Maka sebaiknya dihindari. Ya. Lalu bagaimana metode yang berdialog dengan bangsa jin? Berdialog dengan bangsa jin di beberapa kitab ulama, para peruqyah syariah yang terkenal secara internasional seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Syekh Abu Bakar Usama bin Yazid Al-Ma'ani, dan beberapa Syekh Muhammad Abdullah As-Sadhan dari Saudi. Itu beberapa syekh itu mereka adalah peruqyah internasional. Dalam kitab-kitabnya mereka juga melakukan terkadang dialog dengan bangsa jin. Namun dialog dengan bangsa jin ruqyahnya hanya boleh hal-hal yang bersifat menunjang kesembuhan. Tidak boleh ngobrol ngarul ngidul, nggak karuan. Nanya-nanya hal goib, nanya-nanya hal berita ini, berita itu. Yang ini terkadang terjadi di beberapa ruqyah di Indonesia. Melakukan ruqyah dengan pasiennya kesurupan, lalu nanti ditanyanya macam-macam yang tidak ada kaitannya dengan kesembuhan si pasien. Nah, ya, karena seperti Aji Mumpung ingin dapat info dari jin, dan nyari info barangkali tentang alam goib, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Informasi dari bangsa jin yang lewat mulutnya pasien ketika kesurupan tidak bisa dipercaya 100%. Karena jin itu pendusta, ya, maka tidak boleh dipercaya, ya. Itu ya, makanya kita harus berhati-hati. Maka dari itu sudah beberapa tahun belakangan ini, mungkin dari tahun 2014 kalau tidak salah ya, saya tidak lagi meruqyah dengan metode dialog dengan jin. Ruqyah yang saya ajarkan adalah bimbingan ruqyah mandiri tanpa kesurupan, insya Allah. Ya, saya bimbing pasien-pasien agar memiliki kesadaran diri yang cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ya, lalu dibimbing amalan-amalan zikir, amalan ruqyah-ruqyah yang bisa dikerjakan. Yang tentunya kita memiliki rujukan kitab-kitab para ulama, ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh berijtihad. Sebenarnya peruqyah hanya boleh mengikuti ijtihadnya para ulama, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu gambaran ruqyah.
maknanya ya. Dalam hal ruqyah dibutuhkan diagnosa. Diagnosa ini dibutuhkan untuk mencari data. Ya, saya meruqyah dengan menggali diagnosa. Sebabnya dibutuhkan peruqyah itu bisa memaksimalkan ilmu agamanya, ilmu pengetahuannya, ilmu wawasannya harus update terus ya, agar dapat memahami apa yang terjadi pada diri pasien. Sehingga pasien bisa menguasai dirinya dan tidak terjadi kesurupan. Ketika saya meruqyah itu, saya tidak langsung membacakan ayat-ayat Quran. Saya melakukan ilaj terlebih dahulu, melakukan terapi diagnosa terlebih dahulu. Yaitu mencari sumber permasalahan yang utama di dalam tubuh pasien itu. Kenapa ada gangguan jin? Kenapa ada ciri-ciri jin? Kenapa ada permasalahan? Ya, jadi kasus-kasus yang biasa saya ruqyah, Bapak Ibu, sebagai gambaran nanti mungkin akan timbul pertanyaan, kecanduan game bisa nggak diruqyah? Suami saya bandel nih, bisa nggak diruqyah gitu ya? Kasus-kasus yang sudah saya ruqyah dari sihir, kasus sihir udah pasti, gangguan jin ya, gangguan jin nasab, jin khodam, dan juga ada penyakit medis seperti kanker, tumor, belpasi, pengerutnya otak, ya, penyakit-penyakit medis. Alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, dibimbing terapi ruqyah mandiri tanpa kesurupan, sembuh dengan izin Allah. Lalu depresi, ya, terus permasalahan dalam rumah tangga, suami, istri, anak, hubungan diantaranya, kecanduan gadget, kecanduan merokok, narkoba, terus bipolar ya, terkait dengan psikologis, penyakit-penyakit psikis, ya, dan ya banyak lagi. Jadi untuk penyakit-penyakit medis dan non medis, tentunya eh, sulit jodoh juga termasuk ada. Terus yang baru ini kemarin, alhamdulillah baru aja tentang kehamilan, alhamdulillah dengan izin Allah, pasien yang baru kemarin sudah hamil dengan izin Allah, sekarang usianya 6 bulan ya, jalan 6 bulan, tadinya selama bertahun-tahun tidak hamil, bahkan dicek ada bayi, tapi beberapa bulan kemudian kosong, bayinya nggak ada lagi. Jadi banyak keanehan yang terjadi. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bimbing ruqyah, sekarang hamil normal ya, sehat suami istri. Terus sementara itu, jadi penyakit gangguan jin, medis dan non medis, insya Allah bisa diruqyah. Dan apakah bisa dipelajari? Terus bisakah ruqyah mandiri dikerjakan? Bisa. Dengan syarat bimbingan ruqyah. Ini kadang pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ya. Antum bisa melakukan ruqyah mandiri, tapi tidak bisa sendirian. Perlu dibimbing. Ya, untuk mengetahui sudah sejauh mana antum melakukan terapi ruqyah dan sebagai introspeksi di dalam diri ya, dari amalan, dari suatu keseharian, dan ini sangat penting. Jadi ruqyah mandiri juga butuh bimbingan. Kalau ada pertanyaan yang biasanya umum, minta ruqyah nanti tidak masuk surga ya. Minta ruqyah tidak masuk surga, ini terjadi khilaf di antara ulama mengenai 3 hadis yang sahih. 3 hadis sahih, Bapak Ibu. Dijelaskan di situ, minta ruqyah nanti tidak masuk surga tanpa hisab. Ulama berpendapat ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syirik. Tapi ulama yang lain berpendapat itu termasuk ruqyah syar'i. Karena tidak disebutkan syirik atau syar'i oleh Rasulullah SAW. Maka mau syirik, mau syar'i, keduanya kalau kita minta tidak akan masuk surga tanpa hisab. Nah, lalu bagaimana kalau benar-benar kena gangguan jin, butuh diruqyah? Sedangkan banyak di zaman Rasulullah SAW, para sahabat langsung kepada Rasulullah minta diruqyah.
Nah, makanya yang paling kuat kita boleh minta ruqyah, tentunya diperhatikan apakah peruqyahnya kita yakini sebagai peruqyah syariah. Pastikan dulu. Kalau peruqyahnya syariah dan kita minta bimbingan sama peruqyah tersebut, ruqyah mandiri. Ketika tidak mampu, maka ustadz itu akan meruqyah. Nah, itu akan lebih baik caranya seperti itu. Ya. Itu sebagai cara di mana antum tidak terjatuh kepada lunturnya tawakal. Karena dikhawatirkan oleh ulama yang mengharamkan minta ruqyah secara langsung adalah jatuhnya tawakal seseorang. Nah, di situ. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sedikit itu dulu ya materi dari saya. Silakan tanya jawab. Oke, kepada Sobat KIC yang mau bertanya, dipersilahkan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa diketikkan di kolom chat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Ya. Ustadz ini sebelumnya saya tuh pernah diruqyah dan itu katanya sih ruqyah kolbi. Awalnya tuh, nah ini saya nggak tahu nih ruqyahnya termasuk yang tadi syar'i atau yang syirik. Tapi karena setelah ruqyah itu malah saya tuh melihat yang makhluk itu malah tambah nyata. Yang tadi cuma hanya sekedar merasakan aja. Sekarang malah tambah seperti melihat lebih jelas gitu. Nah, itu apakah termasuk ruqyah syirik yang saya jalani waktu itu atau seperti apa dan saya harus apa gitu, Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Untuk menilai apakah ruqyah itu syirik atau tidak, saya perlu tahu bagaimana cara mempraktekkan si terapisnya. Nah, bagaimana caranya antum diruqyah, prosesnya seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, itu sih hanya ini aja, Ustaz. Disuruh berzikir, kemudian berzikir dengan jari, terus setiap zikirnya tuh benar-benar dari hati gitu. Jadi setiap kalau misalnya itu biar ada rasa getar gitu, Ustaz. Terus apa lagi? Itu aja yang dilakukan? Nggak ada lagi yang lain? Tidak ada, Ustaz. Oh, baik. Saya nggak tahu nih ya, belum bisa menilai. Kalau hanya disuruh zikir, tidak ada yang salah dari zikir ya. Dan zikir itu ya dibaca aja, terus dihayati boleh. Dihayati sangat baik, kita menghayati dan memahami makna zikir tersebut. Dan dibaca sampai ribuan juga nggak masalah zikir ya. Yang jadi masalah niatnya harus karena Allah, ikhlas ya. Karena para salafus soleh, sahabat Nabi, zikirnya sampai ribuan. Cuman kita tidak boleh matok. Saya hari ini zikir 1000, besok 1000, besok 1000. Itu nggak boleh. Atau kita tentukan zikir 1000-nya musi ini. Itu nggak boleh. Ya, nanti jadi beban atau menjadi suatu amalan baru yang tidak ada dalilnya. Jadi saya belum bisa menilai apakah antum kemarin itu diruqyahnya syirik atau syar'i sampai saya kenal betul siapa terapisnya atau prakteknya sedetail mungkin seperti apa. Ya, khawatir nanti saya salah dalam menilai gitu ya, Mbak Ika ya. Baik, Namun bagaimana yang terjadi pada diri antum setelah melakukan hal tersebut kok malah sensitivitas melihat goib, indigo berarti ya, indigonya kok semakin sensitif gitu ya, semakin melihat. Nah ini kan kasus. Kalau masalahnya di sensitivitas melihat goib, maka saya butuh ngobrol nih, diagnosa dengan diri antum. Jadi
Jin itu bisa mengganggu, mengakses tubuh kita dikarenakan adanya izin dari kita atau dari orang tua atau kakek nenek moyang. Ya, contohnya gini, ini secara sederhananya saja. Adakah orang tua atau kakek nenek moyang kita yang sakti, memiliki jimat? Ya, Mbak Ika coba diperhatikan. Orang tuanya sakti nggak? Kakek nenek moyangnya. Nah, dicek ada nggak? Satu itu, perhatikan. Nomor dua, sebelum kita memahami Islam secara baik saat ini, di masa dulu, masa jahiliyah barangkali, adakah kita datang ke dukun paranormal ataupun belajar ilmu-ilmu kanuragan, mengaktifkan indera keenam atau buka aura, atau melakukan hal-hal sajen dan lain sebagainya yang sifatnya syirik, yang sifatnya bisa mengundang syaitan, zikir-zikir amalan, pengisian. Nah, dari dua sini dulu coba. Ada nggak? Kalau terkait dengan keluarga sih kurang paham soalnya belum ini sih Ustadz belum pernah bicara. Ya. Orang tua juga kaget karena saya bisa lihat itu gitu. Jadi belum tanya-tanya dulu sih ke keluarga apakah pernah punya jimat atau apa. Terus kalau yang kedua, insya Allah sih semoga nggak ada sih Ustadz. Kalau yang di masa lalu semoga ya Sudah Allah. nikah apa belum, Mbak Ika? Belum. Belum. Usianya berapa? 26. Sejak kapan punya sensitivitas melihat jin? Kalau bisa melihat itu dari tahun 2014. 2014. Ada kejadian apa saat itu? Jadi kan Yang teringat ada nggak? Yang menjadi kalau pas ingatnya tuh pas banget rukyah itu selesai rukyah, itu kan rukyahnya di lantai 3. Ya di lantai 3 di tempat PKL dulu. Nah pas turun ke bawah tuh itu pas di tangganya ada gitu sesosok itu gitu. Padahal dulu nggak pernah sampai saya lihat itu. sebelum diruqyah, antum bisa melihat jin atau tidak? Enggak sih. Kalau lihat sih nggak Ustaz, hanya Mer- sekedar ngerasain, oh ada gitu doang. Merasakan adanya makhluk gaib gitu ya? Iya, Itu sejak kapan itu merasakan makhluk gaib? kalau pastinya sih kurang tahu, hanya eh, lebih seringnya tuh setelah kerja. Jadi pas di tempat kerja itu sering ada yang ganggu gitu. Apakah melihat jin sampai dengan saat ini? Masih bisa melihat sekarang? Masih. Melihatnya setiap saat atau hanya di kondisi tertentu? Hanya kondisi-kondisi tertentu. Ya, apakah kondisinya sedang mens atau sedang lemah imannya atau kondisi biasa-biasa aja? Kalau lagi kondisi lemah, terus sama ya saat menstruasi itu Mens, jadi lebih jelas. baik. Ini kalau kondisi seperti ini biasanya ya, Mbak Ika, seperti dari pengalaman saya ada dari nasab. Biasanya sudah ngikutin Mbak Ika dari dulu. Itu biasanya dia sembunyi di tulang ekor, tulang punggung, kadang pindah-pindah sampai ke tengkuk. Biasanya menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Ada nggak? Suka sih Ustaz, suka ada rasa nyeri di tulang pinggang. Suka Di ya? pinggang. Heeh. Iya di situ dia. Jadi emang suka dia sembunyi di situ. Ya di situ entah ada udah dikasih obat, udah dikasih ini kadang nggak sembuh juga. Biasanya dari nasab, Mbak Ika. Kalau Mbak Ika, Bismillah malam ini berniat untuk benar-benar dibersihkan, hanya Allah yang bisa menolong kita semua, hanya Allah yang bisa membersihkan Mbak Ika. Nanti dibimbing ruqyah syariah, kita sama-sama berdoa, memohon keridhaan Allah. Insya Allah bisa sehat. Tapi ada beberapa yang ibaratnya ini ya gambarannya kan Mbak Ika sekarang kan itu kan ikut jinnya itu ikut sudah sejak lama, terutama pada saat akil balik pertama kali. Dan pertama kali Mbak Ika itu punya emosional yang sangat tinggi. Coba diingat-ingat ya. Pada saat itulah jin nasabnya teraktivasi.
Kan masa-masa puber itu kan kadang emosinya mulai tinggi kan. Tinggi ya. Nah, itu masa-masa saat itu di mana setan itu sudah mulai dia mengaktifasi dirinya ke dalam tubuh si jinnya ini ya. Jinnya ini mengaktifasi. Tapi mungkin dengan amalan dia tidak akan sampai melukai. Makanya alhamdulillah mungkin dengan ibadahnya Mbak Ika dia tidak bisa sampai melukai, hanya membuat aktivasi penglihatan, interaksi dengan jin di sekitar. Pada saat kondisi-kondisi Mbak Ika lemah iman atau menstruasi kan biasanya perempuan ibadahnya lebih berkurang dibandingkan tidak ya. Jangan sampai tidak beribadah sama sekali ya kalau lagi mens ya. Baca Quran, zikir tetap bisa kan? Ya, tetap sholat aja, puasa nggak boleh. Tapi kan kalau zikir nggak apa-apa. Baca Quran nggak apa-apa kan? Pakai Android, pakai handphone atau Quran terjemahan nggak masalah. Atau hafalan-hafalan murojaah. Ya, jangan sampai tidak zikir, tidak beribadah. Itu malah membuat aktivasinya makin tinggi. Ya, sekarang bisa ngelihat jin nggak? Sekarang nih, hari ini, malam ini? Belum ada. Nggak ada. Ada yang sakit di badan? Ada. Di pinggang? Ya. Baik, nanti siapin plastiknya ya. Berdoa Siap. insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Amin. Mbak Ika, terkadang setelah diruqyah, saya tuh melakukan PR, ngasih PR ke pasien. Karena setelah diruqyah, dibimbing ruqyah. Maka saya sifatnya tuh bimbingan. Setelah diajarkan ruqyah ini, nanti ada PR, rapi 7 hari yang harus dilakukan. Itu amalan-amalan sunnah. Mungkin beberapanya udah terbiasa mungkin Mbak Ika, tapi harus dikerjakan. Setelah 7 hari dilakukan itu, ruqyah mandiri tiap hari selama 7 hari, minum air ruqyah selama 7 hari. Nanti harus dikabarin ke saya kalau Mbak Ika serius mau dibantu. Kabarin melalui WhatsApp ke saya, nanti saya bimbing. Apa aja yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa, ya ada sih bukannya tidak bisa ya. Ada yang sekali pertemuan, dibimbing ruqyah sembuh ada. Itu semua kan takdir dari Allah. Ya, hanya saja secara SOP yang saya buat itu dalam pertemuan pertama pengenalan seperti ini lalu di ruqyah tetap harus butuh bimbingan untuk diketahui perkembangan apa yang terjadi pada diri pasien. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setelah hari ketujuh sebaiknya ketemu lagi atau via video call lagi atau tergantung dari kondisinya. Kalau masih bisa kontrol diri, oh nggak apa-apa, tinggal diikutin aja nih ada video ini, tonton ini. Biasanya bisa sehat. Nah, bisa dipahami ya, Mbak Ika. Insya Allah bisa, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, baik. Yang lainnya ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada lagi. Ada lagi kah? Kak Fadul, untuk Sobat KIC yang masih ingin bertanya. Videonya diaktifkan. Saudaraku semua, biar bisa saling kenal. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada yang saya mau tanyakan Ustadz. Saya punya anak nih usianya. Baru cari yang ada orang. Saya punya anak umur 21 tahun Ustadz nih, laki-laki. Tapi susah banget kalau buat sholat. Terus emosinya tinggi, suka marah-marah. Nah, itu cara menyikapinya seperti apa ya Ustadz? Kalau misalkan kita meruqyah dia, caranya seperti apa ya Ustadz? Ini siapa ya, Bu? Dengan Tati Ustadz. Bu Tati, yang dimaksud untuk diruqyah siapa? Anak saya. Usia? 21 tahun. 21? Iya. Subhanallah. Itu seharusnya udah mulai fase puberitas yang kedua. Harusnya sudah mulai memahami mana baik dan mana salah dengan baik gitu ya. Kalau 21 masih labil seperti itu, bahaya sekali ya.
Baik, ini mestinya ketemu Bu. Nggak bisa Saya ya, Ibu ketemu tinggal di mana? di Meru ya Ustadz. Ruya masih Jakarta, main aja Iya, kemari. Saya di boleh. Cilangkap. Oh, Ustadz di Cilangkap boleh. Nanti saya minta alamat lengkapnya Ustadz kalau memang Iya, begitu. jadi ajak anaknya, bilang aja ibu sama bapak sama sekeluarga aja Bu ya, Oh iya, supaya anaknya tidak merasa dia sebagai terdakwa gitu ya. iya ya Ustadz. Jadi silaturahmi ke Ustadz nih, kita minta tausiah, minta doa, nah gitu. Nanti Baik bareng-bareng Ustadz. kumpul di rumah Ya. saya. Nah, nanti Mm-mm. saya tausiah dulu. Tausiah saya nanti nyerempet-nyerempet ke arah itu. Baik Ustadz. Ya, Tapi jadi kayaknya memang, kayak orang ini Ustadz, kayak ah, orang udah ngerti kalau misalkan mau dibawa untuk penyembuhan-penyembuhan gitu, dianya udah kayak orang udah mulai kayak udah ngerti gitu loh Ustadz. Ah, kamu ah. Jadi ibu gimana ya sama Ustadz? suami punya jimat gak? Ayo. Eh, kalau suami almarhum Oh, suaminya eh, sudah almarhum. sudah almarhum, kayaknya jimat benar ada Ustadz. Kan. Itu tuh turun ke anaknya tuh. Oh, Masih dipegang nggak? terakhir waktu mau meninggal kan udah dibersihin Ustadz, karena kan memang proses waktu saat mau meninggal juga agak lama. Karena Oh, menurut orang-orang itu kalau masih ada pasti kan untuk meninggal itu agak lama gitu. Kayaknya iya ada seperti itu. susuk ya. Ada susuknya yang dipasang ya. Iya, betul. Hmm. Berapa usianya meninggal ibu suaminya? 50 tahun, pas 50 tahun. 50. Mm-mm. Ibu anaknya ada berapa? Ada 3 Ustadz. Yang bermasalah satu aja. Satu yang nomor pertama itu. Ya, baik. Ini ada kemungkinan gangguan jin asap ya dari suami ibu turun ke anak. Hmm. Oh, Kalau kondisinya seperti itu, satu itu, mohon maaf, saya sedikit bahas ya Bu ya, nggak apa-apa ya, iya, jangan iya tersinggung. nggak apa Ustadz. Yang Iya. kedua, mengenai pola asuh Hmm. ya. Yang pertama itu kemungkinan ada jin asap karena memiliki jimat. Yang kedua, mohon maaf, biasanya ada pola asuh yang keliru di masa-masa anak-anak sampai puberitas. Nah, ini Hmm. makanya nanti gimana enaknya Ibu silakan kalau Ibu mau curhat langsung via WA aja karena sifatnya Iya, privacy lebih ke iya, lebih ke baik. situ. Iya, iya. Kalau secara umum mendoakan bagaimana? Secara umum mendoakan sering berdoa diangkat kedua tangan berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Robi habli minas solihin. Nah, doa-doa yang diajarkan oleh para nabi agar anak keturunan, keluarga semua rajin beribadah, sholat. Doa-doa itu umum tapi harus wajib dibaca karena insya Allah doa-doa sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh para nabi. Ini doa-doa yang baik, tinggal kita yakin ya. Itu dibaca terus. Lalu ruqyahnya secara umum saya sampaikan boleh dengan meruqyah air galon aqua, Ibu Mm-mm. bacakan Al-Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu membaca eh, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu doakan doa yang tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Lalu membaca doa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat berserah diri kepada Allah. Kami ini milikmu ya Allah dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Nah, ini kalimat berserah diri kepada Allah. Ya, dibacakan di air galon, minum satu keluarga. Baik. Nah, ini sebagai awalan ya, awalan untuk ibu mau mulai meruqyah. Bisa juga dengan minuman, makanan yang dia suka diruqyah sama Hmm. ibu, makanannya ya. Terus saya sarankan ibu sholat tahajud ya.
Salat tahajud, bangun malam, ibu sujud, nangis minta sama Allah agar anak putranya ini diberikan hidayah. Boleh minta dengan doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati setiap manusia, tetapkanlah hatiku, hati anak-anakku, sebutin namanya satu-satu, agar lurus di jalan agamamu, ya Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa-doa ini kalau ibu belum paham, WhatsApp ke saya, nanti saya kasih doa-doanya ya. Ya. Itu untuk sementara. Ada nomor WhatsApp-nya ya Ustadz ya di sini? Ada nih, saya kirim 0856 933 80181. Dah di chat ya. Ya. Nah, nanti ibu WhatsApp untuk awalan itu, tapi alangkah baiknya bisa ketemu langsung, karena ruqyah yang terbaik itu tazkiyah. Tazkiyah itu nasihat. Kalau ke anak itu harus diberikan nasihat. Nasihat, lalu baru nanti didoakan. Gitu. Ada lagi yang pertanyaan lain? Makasih Ustadz sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di chatting ada ya pertanyaannya? Ya, pertanyaan masuk lewat kolom chat, Ustaz. Apa nih? Saya mau bertanya, apa bisa ruqyah tanpa bertemu? Tanpa bertemu gimana caranya? Ya via video call begini. Ini kan ketemu juga, cuman video call. Gitu ya. Ruqyah lewat video call seperti ini boleh. Karena kondisi pandemik, negaranya kayak gini jadinya. Atau kondisi kita nggak bisa ketemu, antum jauh. Saya di Jakarta, antum di luar kota, dan sulit untuk ketemu, kondisi lagi pandemik. Ya sudah. Ya, pakai video call. Ini saya ruqyah pakai video call juga minta izin dulu ke guru saya, boleh nggak ini? Ternyata diperbolehkan, nggak apa-apa. Seperti belajar, ngaji, kajian-kajian, nggak apa-apa. Maka boleh ruqyah. Tapi kalau yang dimaksud ruqyah jarak jauh tanpa ketemu, tulis nama atau foto dikasih, itu nggak ada dalam syariat Islam ya. Itu datangnya ke dukun, berarti nggak boleh. Kalau ada ustadz-ustadz minta kayak gitu, sini fotonya mana, namanya mana, ruqyah pakai foto. Nggak ada, antum ditipu, itu bukan ruqyah itu ya. Ya, hati-hati ya. Nggak boleh kalau gitu. Jadi kalau ruqyah syariah harus ketemunya video call, ketemu langsung, dijelaskan, dikasih nasihat, didoain, bacain Quran. Nah, gitu. Ya, minum herbal, boleh. Herbal di ruqyah, minum. Mau minum herbal dari saya? Ada. Saya jualan herbal. Nah, jadi promosi ya. Nah, itu ya, Mbak Ayu yang ada di Bogor. Terus mana lagi nih? Ini Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat. Ya, itu tentang yang tadi saya sebutkan. Nggak boleh minta ruqyah karena ain atau sengatan gitu ya. Itu hadisnya sahih, jelas. Ya, itu sebenarnya boleh minta ruqyah karena di zaman Rasulullah SAW itu kan ada banyak yang minta ruqyah sama Rasulullah, penyakitnya tidak hanya ain, ya, tidak hanya ain. Ini yang mengatakan ain atau sengatan, ini ulama ini, ya, tidak boleh minta ruqyah kecuali karena ain dan sengatan. Ini kalimat ini dari ulama, dan ulama yang bagus ya. Seperti yang saya katakan, ada dua pendapat dan dua-duanya ulama-ulama yang lurus. Jadi punya rujukan dalil yang kuat. Maka dalam hal ini saya tidak bisa memaksakan. Kalau antum nggak mau diruqyah ya sudah, nggak apa-apa kan. Tapi kalau antum sakit, antum ke dokter nggak? Ya kan? Antum sakit ke dokter. Ya, antum sakit ke dokter supaya sembuh. Nah kalau sakitnya gangguan jin, dokter nggak bisa nyembuhin kan? Yang mau kemana? Dukun malah syirik. Berarti kan ke peruqyah syariah kan? Mau gimana caranya? Nah, itu aja saya tanya ke diri antum, kalau antum lagi sakit kena sihir, terus kalau nggak boleh, terus antum kena gangguan, mesti gimana? Gitu.
Ya, tanyakan pada diri antum, kalau antum kena gangguan jin, antum nggak kena ain, antum nggak kena sengatan. Sengatan binatang berbisa itu yang dimaksud. Kalau sengatan binatang berbisa nggak usah ke peruqyah, langsung aja ke UGD, lebih cepat disembuhinnya. Kalau zaman sekarang, bener nggak? Ya kan? Kalau zaman dulu tidak ada UGD, jadi langsung diruqyah sama sahabat Nabi bernama Sa'id bin sahabat Nabi Sa'id ya, itu meruqyah eh, karena ada sengatan kalajengking, sembuh dengan Fatihah. Tapi kalau sekarang kena sengatan, udahlah UGD aja lebih cepat ditangani, sembuh. Gak usah ke peruqyah. Kalau penyakit ain, antum belajar dari kitab-kitab sama pelatihan penyakit ain, terapi sendiri bisa. Ya, tapi kalau gangguan jin, gimana? Kan antum ganggu sama jin nih. Ciri-ciri gangguan jin, tidur erap-erap, mimpi buruk, atau ada antum terkena sihir, ada orang jahat ngirim sihir ke antum. Kalau antum nggak diruqyah syariah, antum ngobatinya gimana? Kan kalau ke dukun dosa, ya kan? Ya itulah. Jadi kalau saya lebih cenderung nggak apa-apa minta ruqyah syariah, asalkan ustadznya benar-benar peruqyah gitu aja. Karena sekarang ini di Indonesia banyak ngaku peruqyah tapi nggak syar'i. Nah itu yang menjadi masalah. Ya, kalau ruqyahnya syar'i nggak apa-apa. Jadi dipastikan dulu ustadznya nih bener nggak nih, syar'i nggak nih. Lihat aja di Google kek atau tanya-tanya sama orang yang sudah pernah diruqyah, track record peruqyahnya nih bagaimana gitu ya. Kalau dia syar'i nggak apa-apa. Tapi kalau ragu jangan. Harus dipastikan peruqyahnya syariah, maka antum minta ruqyah. Berikutnya dari Ibu Herni ya. Sudah mereka udah mau jelang itu. Vonis PCOS. PCOS apa ya? Bu bisa dijelaskan Bu? Bu Herni. Bu Herni, PCOS itu apa? Ya Pak Ustadz. Ya? Ya. Semacam sindrom. Jadi sel telurnya itu kecil. Apa sindrom apa? Sel telurnya itu kecil. Oh, Ya, kecil. Iya yang sel itu Pak Ustadz telur. ya. Ya saya nggak begitu banyak hafal ya, tapi kalau langsung sebut sel telur berarti antum belum hamil. Ya betul Pak Ustadz. Sama sekali belum belum punya anak. Iya. Baik, kalau masalahnya ini ibu perukiahnya harus sama suami. Mau datang silakan ke rumah saya atau video call. Kalau jauh di luar kota video call. Kalau dekat masih Jakarta, Jabodetabek, saya di Jakarta Timur. Silakan. Janjian ketemu karena diagnosanya harus berdua, suami istri didiagnosa dan dirukiah, terus nanti ada PR-PR. Saya sering ngasih PR ke pasien ya, PR-PR untuk dikerjakan. Insya Allah bisa sehat, Bu. Bisa insya Allah punya kehamilan. Ibu usianya berapa sekarang? Sekarang 27. 27, masih muda. Suami? Ya nikah suami 31. Iya, masih muda. Udah Nikah 2016. 2006. Lagi promil nggak sekarang Iya, sama dokter? iya. Perkembangannya gimana? Belum ada. Sudah berapa lama promil? Udah 2 kali. 2 kali. Belum Memang itu ada. secara medisnya itu dari seperti berat badan seperti itu Pak Ustadz. Jadi kurang stabil dari hormonnya gitu. Ya, baik. Itu ada yang harus dilakukan nanti berdua, Bu ya. Kalau Ibu mau dirukiah, di terapi, ya suami istri, silakan. Ibu tinggal di mana? Di Cianjur. Cianjur ya, agak jauh dari sini. Iya. Ya, terserah Ibu. Ibu nanti kapan mau di rukiah, kalau mau via video call boleh sama suaminya. Ya nanti Berdua. dibicarakan dulu dengan suaminya ya Ustadz. Ya, sekarang
boleh ngikutin juga. Suaminya ada di sebelahnya nggak? Ada. Nah, ikutin aja ya. Sekarang juga ngikutin. Mumpung sekarang ketemu, sekalian aja ikutin. Siap-siap pakai pakaiannya yang rapi ya. Videonya diaktifkan. Maksud saya gini, ibu pakai jilbab, suaminya juga pakaian rapi ya. Ikutin kajian. Adabnya begitu ya. Supaya nanti praktek berdoa bersama ya. Oke, diikutin. Nanti Ibu sementara WhatsApp dulu aja ke saya, nanti ada terapi yang saya berikan ke Ibu, Ibu kerjakan aja dulu. Sebelum bisa ketemu. Ada lagi yang lain, pertanyaan lain? Udah nggak ada ya? Afwan Ustadz, ini ada yang sudah raise hand dari Mbak Lensiana, mungkin mau bertanya secara langsung Ustadz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi saya yang dengar penjelasan Ustadz yang tentang pernah mandi kembang atau ya dikasih itu. Saya ingat dulu sih, saya belum paham juga dulu itu sekitar 10 atau 12 tahun lalu itu saya pernah digituin gitu Ustadz, saya diajak sama kebetulan orang terdekat juga. Saya pernah dikasih dimandiin waktu itu kalau nggak salah. Terus dikasih ayat ya Ustadz ya, katanya suruh taruh di dompet. Terus juga pernah diminumin air tuh. Oke, saya pernah ikutin itu. Terus selang berapa tahun saya kayak gitu lagi. Nah, setelah saya tahu bahwa katanya surat ayat kertas itu tidak boleh, saya bakar Ustadz. Saya udah mulai, sudah saya bakar. Cuman pernah lagi diajak juga yang tuh mandi lagi gitu Ustadz sama orang tua atau apa. Saya masih belum paham lah kayak gitu. Nah, itu apakah berefek sampai sekarang ke saya dan kayak mana itu caranya kalau emang benar masih berefek, saya buat menghilangkannya gitu Ustadz. Iya. Masih, kalau Ibu masih mondar-mandir kayak gitu ya. Sudah dibakar tapi Ibu masih ada efeknya. Ada yang sakit di badan Ibu? Ya paling nggak ada sih Ustadz, pinggang atau apa ya, biasa lah sakit-sakit. Ya gitu maksudnya, ya udah pernah juga waktu mau dikasih lagi, saya udah sekitar 5 tahun ini udah nggak mau lagi gitu. Itu sekitar 3 atau 4 kali lah saya digituin gitu dulu itu Ustadz. Baik. Untuk apa Ibu melakukan itu? Tujuannya? Ya, waktu itu sih katanya biar cepat segera dapat jodoh lah atau apa. Kan kita dulu waktu itu masih kuliah, masih yang zaman dulu kan masih belum paham segini kan Ustadz. Kalau sekarang udah nikah? Belum juga Ustadz. Belum juga. Dukunnya gagal ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau berhasil pernikahannya juga nggak akan sehat nanti. Maaf Bu, Ibu usianya berapa Mbak ya berarti? Panjang. 37 Ustadz. 37? Baik. Masih ada niat untuk nikah kan? Ya, masih Ustadz. Masih ya. Tinggalnya di mana Mbak Lensiana? Lampung Ustadz, di Lampung. Lampung. Oh, saya punya banyak kenalan di Lampung, perukiah. Nanti bisa ngebantu Ibu kalau Ibu mau dirukiah. Mbak, kalau mau dirukiah langsung boleh. Lampungnya mana? Lampung Timur, Barat, Metro? Enggak, di kotanya di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Baik. Nanti caranya ya Mbak Lensiana dan yang lainnya kalau pernah melakukan kayak gitu, yang pertama paling utama yang harus dilakukan sholat taubat, wudhu yang benar, sholat taubat 2 rakaat. Jangan nunggu-nunggu, langsung aja nanti selesai acara ini langsung sholat taubat ya. Sholat taubat di hati yakin bahwa itu perbuatan syirik harus ditinggalkan. Harus yakin, nggak boleh nanti kejebak di berikutnya lagi. Ya. Iya. Ya, Terus nah gangguannya biasanya gini nih. Belum dapat jodoh nih, gimana nih? Diusahain deh sama Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, Pak siapa gitu kadang ya, Kiai Haji. Tapi cara-caranya dukun, bukan Kiai, Kikun, Kiai dukun. Uskun, Ustadz dukun. Jikun, Pak Haji dukun tuh. Kalau cara-caranya pakai jimat, pakai dimandiin kembang, motong ayam serba hitam, naruh jimat dibawa kemana-mana. Ada lagi yang ditaruh di minyak, taruh di alis. Iya, benar. Itu namanya pelet itu Bu. Kalau taruh di alis, minyak pelet itu. Pernah itu Ustadz di alis,
di Tuh mata, kan. di pundak katanya biar orang ini gitu kan. Iya, itu ibu dimasukin jin pelet itu. Repot ini. Untungnya nggak jadi nikah. Karena yang suka sama ibu, orangnya imannya pasti lemah. Karena dia terasuki oleh setan. Gitu ya. Ya Mbak ya, maaf. Ya. Mbak, nanti bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh lagi lakukan itu. Ya, salat tobat 2 rakaat, buang semua, bakar semua jimat-jimatnya. Lalu nanti kita lakukan ruqyah, ikuti aja semua praktek ruqyah syariahnya sampai selesai diikutin ruqyahnya ya. Terus nanti ada yang harus dilakukan, mungkin nanti Mbak Japri aja ya. Ya, Nanti Ustaz. amalannya yang harus dibaca. Ya. Yang harus dilakukan apa aja nanti saya kasih. Ya. Ya Ustaz, baik. Ah, Kasih. baik. Ada lagi yang lain nggak? Ada Pak Ustadz itu di kolom chat. Ana bacakan ya, Afwan. Dari Uhti Sari Frestika Dewi. Ya, apa itu? Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui kalau kita itu perlu diruqyah atau tidak? Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu itu kalau mengajarkan ruqyah tidak hanya penyakit gangguan jin. Ya, kalau dulu tuh nggak ada penyakit gangguan jin. Makanya ada ulama berpendapat hanya ain dan sengatan. Karena di zaman Rasulullah hidup, sahabat-sahabatnya itu jarang yang punya penyakit gangguan jin. Kenapa? Karena imannya kuat-kuat, jin nggak bisa ganggu. Sami'na, saya dengar, wa atokna, saya taat. Maka kebanyakan mereka penyakitnya apa? Penyakit medis diruqyah sama Rasulullah. Penyakit sengatan kalajengking, sakit jantung diruqyah sama Rasulullah. Ya sedikit yang kena gangguan jin tuh baru-baru masuk Islam. Ada yang baru masuk Islam diganggu, sholatnya selalu batal gitu. Lalu kapan kita diruqyah gitu ya? Kita perlu diruqyah kapan? Yang harus dilakukan bukannya minta ruqyah. Kalau udah dulu awal-awal langsung minta ruqyah, ini keliru. Nanti dikit-dikit minta ruqyah, dikit-dikit minta ruqyah. Bukan begini caranya. Yang dimaksudkan adalah antum belajar dulu ruqyah mandiri. Sebagaimana antum belajar wudhu, antum belajar muamalat, mana harta haram, harta riba yang nggak boleh, kan antum belajar itu kan. Dalam Islam kan kita belajar itu kan. Belajar sholat yang baik, wudhu, kita belajar ilmu Islam, ada tentang muamalat, ya bagaimana berdagang, bagaimana dagang online, mana yang boleh, mana yang tidak, tentang riba kita belajar, maka ruqyah pun perlu belajar. Gitu. Karena ruqyah ini bagian dari Islam. Bukan menyendiri, ini bagian dari Islam. Kita belajar ilmu pengobatan gitu, pengobatan diajarkan oleh Islam. Bekam, ada al-fasdu. Itu semua ilmu-ilmu warisan dari Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama. Maka belajar dulu. Setelah belajar ruqyah mandiri, ya lakukan sendiri dulu. Kalau kasusnya sudah cukup berat, contohnya ada gangguan jin, ciri gangguan jin, sering rep-rep, ketindihan, mimpi buruk, ya sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh, badan dirasakan sakit, cek ke dokter sehat, kata dokter gak ada yang sakit, tapi kita ngerasain sakit, berarti ini bukan medis nih, ada suatu something wrong dengan yang lainnya. Maka ruqyah mandiri. Sendiri nggak bisa, datang ke ustadz minta dibimbing. Dibimbing ruqyah. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada masalah dalam hidup kita, maka ruqyah lah. Ya, nggak apa-apa. Tapi tentunya minta dibimbing ruqyahnya. Bukan dikit-dikit minta ruqyah, itu tidak baik. Ya, tapi minta dibimbing. Minta dibimbing untuk ruqyah mandiri. Seperti itu ya jawabannya. Mbak Ririn apa Bu Ririn? Terserah Pak Ustadz, boleh Mbak, boleh. Kalau udah nikah Bu, kalau belum nikah Mbak. Udah merit Pak Ustadz. Oh, berarti Bu Ririn ya. Baik, selanjutnya ada lagi nggak? Bu Ririn MC-nya ya?
Iya, tadi MC yang satunya hilang sinyal, tapi kayaknya masuk lagi, Pak Ustadz. Oh, masuk lagi. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Oke, tafadhol untuk Sobat KIC yang mungkin ingin bertanya. Sudah? Tidak ada. Pak Ustadz. Tidak ada? Tidak ada sepertinya, Pak Ustadz. Baik, kita praktek aja ya. Ya, praktek ruqyah. Ada sebenarnya tentang ruqyah dan penyakit ini ada banyak nih penjelasannya. Tidak hanya gangguan jin ya, ada penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang datangnya tiba-tiba, keringetan, itu perlu diruqyah juga. Kalau itu semua ulama sepakat perlu diruqyah itu. Penyakit ain ini penjelasan sangat panjang. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan jelaskan tentang ain dari awal sampai akhir. Karena sebagai gambaran dikit ya, penyakit ain itu bisa sampai membunuh, sampai terjadi matinya seseorang karena penyakit ain. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan kalau dia terkena ain segera diruqyah, ya, segera diruqyah, segera diterapi ain. Karena penyakit ain ini penyakit yang dapat membuat orang mati seketika, sakit seketika. Kasus-kasus yang saya tanganin penyakit ain, kanker otak stadium 3, dengan izin Allah ketika diterapi ruqyah ain sembuh total. Lalu ada penyakit kanker getah bening. Dengan izin Allah ketika saya diagnosa ini penyakit ain, maka tidak perlu dikemo, diruqyah ain sembuh total. Jadi ruqyah penyakit ain itu kadang bisa seperti fisik, tapi ciri-cirinya ain gitu ya. Jadi nggak semua penyakit kanker itu penyakit medis. Sebagiannya kalau kita diagnosa ternyata sumbernya ain, maka harus diterapi ain. Terkadang tanpa dilakukan kemo atau operasi dia bisa sembuh. Tapi kalau sudah cukup parah, tetap operasi, ada sumber ain, dilakukan ain, sembuhnya akan lebih cepat, gitu ya. Kadang tidak perlu dikemo lagi setelah dioperasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau emangnya sumbernya medis, tetap dilakukan operasi dan kemoterapi ataupun kemo lewat herbal lebih baik tanpa sinar, ya, karena bisa merusak sel-sel saraf yang lain. Di sini ada dokter nggak? Ada ya? Ada dokter nggak di sini? Ayo yang dokter ngaku. Nggak ada ya? Saya punya pasien banyak dokter. Belakangan ini banyak sekali dari dokter gigi, dokter saraf otak, dokter spesialis-spesialis ya di beberapa tempat, bahkan pernah diundang di rumah sakit. Jadi saya bersinergi dengan kedokteran ya. Saya tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu kedokteran ya. Walaupun mereka kebanyakan kalau mereka tidak memahami ruqyah, mereka kebanyakan menolak adanya jin. Keberadaan jin, penyakit-penyakit semua pakai logika kalau mereka. Tapi begitu sudah dipahami, karena dengan iman, akhirnya para dokter itu membuka hati dan pikirannya, ternyata memang ada faktor lain selain medis yang berpengaruh di dalam satu penyakit medis sekalipun. Ya. Makanya ada beberapa dokter pun ketika melihat temannya sakit, sudah didiagnosa sama dia, nggak bisa, kamu perlu diruqyah deh, gitu. Akhirnya disarankan ke saya. Saya kemarin aja ada pasien datang, disaraninnya sama dokter. Makanya saya kaget loh, kok sama dokter? Iya, sama dokter. Jadi kami udah didiagnosa, katanya nggak ada masalah secara medis. Dia suruh datang ke tempat saya. Oh ya udah. Jadi saya tidak bertentangan dengan kedokteran, kerjasama, sinergi insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sekarang dirasakan ada yang sakit di badan kita, maka coba Bapak Ibu yang hadir di sini, Mbak-mbak, semua yang hadir di sini, coba kita rilekskan seluruh tubuh kita dan merasakan ada nggak sumber-sumber sakit di dalam diri kita saat ini, maka laba setohurun, insya Allah, kata Rasulullah. Maka tidak apa-apa ya, sebagian dari penyakit itu datangnya untuk membersihkan
dosa-dosa kita. Ya, baik. Kita akan mulai praktek ruqyah mandiri. Bapak Ibu semua duduk yang rileks, tenang, tidak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan, insya Allah. Bagi tadi katanya ada suaminya sakit ya, nggak apa-apa, ikutan aja nih ruqyah mandiri sekarang ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa sehat, bisa sembuh ya. Ada yang sakit di mana? Di kepala, di leher, di dada, di perut, di mana? Di tubuh antum saat ini rasakan sakitnya. Apa di punggung sini sakit, leher sakit, ya, atau seluruh badan? Waduh, sakit banget nih seluruh badan gitu ya. Gak apa-apa. Sekarang diterima rasa sakitnya Bapak Ibu, diterima ikhlas rasa sakitnya, lalu dipasrahkan kepada Allah. Insya Allah kita akan meruqyah mandiri. Kalau itu penyakit medis, insya Allah juga bisa sembuh. Sudah siap ya Bapak Ibu semua? Siap ya? Siap. Baik, kita caranya simpel, sederhana, yaitu dengan beristighfar. Beristighfar, nanti berdoa, lalu membacakan ayat-ayat surat-surat yang mudah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Ini live di YouTube juga ya? Iya Pak Ustadz. Oh iya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama beristighfar. Bagi yang mendengarkan via YouTube atau yang lainnya, Facebook enggak ya? Silakan kalau ingin mengikuti, ikuti ya. Jadi jangan menganggap remeh ataupun bermain-main, jangan ya. Jadi kalau mau ngikutin, ikutan aja sekalian, jangan bermain-main karena kita mau berdoa sama Allah. Kita mau bermunajat sama Allah. Maka ikuti ya. Duduk, kalau nggak bisa duduk gimana nih, lagi sakit? Ya udah tiduran, nggak apa-apa. Tiduran, nanti kita ikut zikir, kita ikut doa ya. Tapi jangan bermain-main ya Bapak Ibu yang lewat YouTube ataupun lewat Zoom ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai beristighfar. Kita ingat dosa-dosa kita dari akil balik hingga saat ini. Kita mohon ampunan dari Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari semuanya istighfar. Hadirkan hatinya, diingat-ingat dosa kita dari semenjak akil balik hingga saat ini. Tidak perlu diucapkan, kita ingat, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Istighfar terus Bapak Ibu. Ingat dosa-dosanya dari semenjak akil balik hingga saat ini. Bagi yang ngerasa ada masalah, bisa melihat jin, ini bukan luar biasa, ini gangguan. Sekarang minta sama Allah agar sehat mulai malam ini, kita bisa normal, bisa sehat insya Allah. Bagi yang sedang sakit, rasakan sakitnya diterima, dinikmati sakitnya. Yakin Allah sayang sama kita. Bagi antum yang saat ini punya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kondisi psikis, was-was, takut, khawatir, belum punya anak, belum punya jodoh, permasalahan-permasalahan seperti ini takdir dari Allah. Terima semuanya, terima, ini merupakan tanda cinta Allah untuk kita. Ya,
Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Kita hadir dalam Zoom ini bukan suatu kebetulan, tapi ini tanda Allah mencintai kita semua. Diberi kesempatan untuk beristighfar, untuk meminta ampun, ya, untuk membuka hati dan pikiran kita, memperbaiki diri. Maka ingat-ingat dosa tangan, ingat dosa kaki, ingat dosa mata. Mata ini bikin dosa apa? Lisan, ya, hati kita, pikiran kita. Ingat-ingat. Ingat-ingat semua dosa-dosa kita, ya Allah, ampuni kami. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci. Maka pasti kita ada dosanya. Dan tidak ada yang sempurna, maka tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada saudara yang sempurna. Tidak ada orang tua, mertua yang sempurna. Jikalau mereka ada menyinggung hati kita, kita merasa dizolimi, maka dengan istighfar kita, selain kita minta ampun kepada Allah, kita juga membuka hati kita untuk memaafkan mereka. Maafkan mereka semua yang menzolimi kita. Maafkan mereka semua, Bapak Ibu, anak-anak kita nggak sempurna. Orang tua, mertua nggak ada yang sempurna. Saudara nggak ada yang sempurna. Semuanya ada aja kesalahan. Maafkan mereka semua. Maafkan mereka semua. Kita akan pasrahkan semuanya kepada Allah malam ini. Kita akan pasrahkan. Kita akan berdoa, bermunajat, memohon keridhaan Allah, memohon kasih sayang Allah. Insya Allah kita semua bisa sehat, semua bisa bahagia dunia akhirat. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah. Diangkat kedua tangan setinggi dada, telapak tangan menghadap ke langit. Beginilah berdoa sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwasanya ketika hamba Allah itu mengangkat kedua tangannya seperti ini, telapak tangan menghadap ke langit, berdoa, tidak ada kesyirikan, dia berdoa kepadaku, kata Allah, sampai dilepaskan kedua tangan, Allah mengatakan malu, tidak mengabulkan doa hambanya tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ngemis ke Allah. Tangannya seperti ini. Boleh begini, boleh gini. Ya. Setinggi dada diangkat. Sudah, sekarang kita bersahadat, lalu bersolawat terlebih dahulu. Salawatnya, kalau ada yang mau pakai Sayyidina silakan, tidak juga nggak apa-apa ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah sebesar apapun dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah, dari semenjak akil balik hingga saat ini. Dosa kesyirikan di masa lalu. Dosa kemaksiatan, ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan hingga hari ini.
Ampuni kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa yang kami sadari maupun dosa yang tidak kami sadari. Ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah dosa Bapak Ibu kami ya Allah. Dosa-dosa orang tua kami, kakek nenek kami, mertua kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, bahagiakan mereka, sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami, mertua kami yang telah meninggal mendahului kami. Hilangkan siksa kuburnya ya Allah. 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 Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ciptakanlah cahaya di hati kami, cahaya di lisan kami, cahaya di pikiran dan di hati kami, ya Allah. Ciptakanlah cahaya di depan dan di belakang kami, cahaya di atas dan di bawah kami, cahaya di kanan dan di kiri kami. Ya Allah, perbesar cahaya kami, ya Allah. Perbesar cahaya kami, ya Allah. Perbesar cahaya kami, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Apabila saat ini ada penyakit di dalam tubuh kami, ya Allah. Apabila ada gangguan setan, ada penyakit ain di dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, mohon sembuhkan kami, ya Allah. Mohon sehatkan kami semua, ya Allah. Hilangkan semua gangguan jin yang ada dalam diri kami, ya Allah. Hilangkan semua setan yang ada dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, malam ini ada saudari kami, saudara kami yang sedang diganggu oleh setan, diganggu oleh jin. Ada saudara kami yang belum punya keturunan, ada yang belum menikah, ada yang punya banyak masalah. Ya Allah, sembuhkan mereka. Berikan solusi, ya Allah. Kasih turunan, ya Allah. Berikan jodoh yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, berkahi kami semua yang hadir di majelis, di Zoom meeting ini, ya Allah. Berkahi kami, ya Allah. Berkahi kami, ya Allah. Ya Allah, kelak kami akan mati, ya Allah. Maka matikanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud. Ya Allah, matikan kami di Raudhah Madinah, ya Allah. Matikan kami di Madinah, ya Allah. Sedang umroh, tawaf di Mekah. Ya Allah, kumpulkan kami, keluarga kami, orang tua, pasangan hidup kami, anak-anak kami di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Sehingga kami berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Ya Allah, izinkan kami di surga-Mu dapat memandang wajah-Mu, ya Allah. Izinkan kami dapat melihat wajah-Mu, ya Allah. Karena kenikmatan yang paling utama penghuni surga adalah memandang wajah-Mu. Maka izinkan kami, ya Allah, di surga-Mu dapat memandang wajah-Mu. Ya Allah, jadikanlah mulai hari ini setiap denyut jantung kami, setiap tarikan nafas kami berzikir kepadamu, ya Allah, mengharap ridho-Mu, ya Allah, mengharap kasih sayang-Mu, ya Allah, mengharap cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibuka hati dan pikirannya. Apabila di samping antum ada orang tua, maka cium tangan ke orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya. Kalau di samping antum ada pasangan hidupnya, terutama istri, maka cium tangan ke suaminya, minta maaf sama suaminya, minta ridho. Karena istri surganya ada di suami, maka minta ridho suaminya ya. Cium tangan ke suaminya, dipeluk suaminya.
minta ridhonya, saling memaafkan, suami memaafkan istrinya, istri memaafkan suaminya, lalu anak-anak minta maaf sama orang tua minta maaf sama anaknya. Silakan Bapak Ibu. Silakan ya, dikerjakan di situ, kumpul semua, langsung minta maaf. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah saling minta maaf ya, cium tangan ke suami, dipeluk istri. Sudah semua ya, insya Allah ya. Baik, kita akan mulai untuk membaca ayat-ayat Quran. Siapkan airnya untuk diruqyah di hadapan antum. Telapak tangan menghadapnya ke sini ya. Kita akan mulai niatkan hati untuk meruqyah mandiri. Terutama tadi yang sudah curhat ada permasalahan-permasalahan penyakit, bisa melihat gaib dan lain-lain. Ada yang belum jodoh atau yang lain, belum punya keturunan. Sekarang praktekkan baca Qur'annya, minta sama Allah, hatinya koneksi ke Allah. Sama-sama Bapak Ibu, dekatkan seperti ini. Jadi telapak tangannya itu dekatkan ke mulut. Dekat ke mulut, Bapak Ibu, sama-sama kita membaca Al-Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Tiupkan 3 kali. Kita membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita membaca Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan 3 kali. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangannya lagi. Sudah. Sekarang kita membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik-Mu ya Allah, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ya, tiupkan telapak tangan 3 kali. Baik. Sekarang diusap di bagian kepala. Ya, usap seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kepala dulu, usap-usap. Ingat duduk yang santai sambil diusap-usap. Kalau ingin muntah, muntah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagian wajah. Ditekan ya Bapak Ibu. Ditekan sambil berzikir bismillah. Bismillah. Lalu di bagian telinga seperti ini. Bagian telinga disap-sap. Lalu leher bagian belakang sampai ke depan. Bismillah. Usap-usap. Bismillahirrahmanirrahim. Dada sama perut. Dada, perut. Ya, usap-usap. Dada, perut, usap-usap. Bismillah. Ingin muntah, batuk silakan. Muntahin aja, muntahin. Keluar semua insya Allah. Lalu di ketiak kanan, pundak kanan, dan seluruh di bagian lengan kanan, gosok-gosok seperti ini. Ketiak kiri, pundak kiri, dan seluruh di bagian lengan kiri. Nah, di pinggang belakang, pantatnya diangkat, usap-usap. Pantat, usap-usap. Di samping dan di bagian depan perut. Mohon maaf, di alat reproduksinya. Alat reproduksi diusap-usap sambil zikir bismillah. Selangkangan, lalu di seluruh bagian paha. Kakinya selonjoran ya Bapak Ibu. Terus di mana nih? Dengkul, betis, sampai ke mata kaki, jari-jari kaki, dan telapak kaki diusap-usap semua, digosok-gosok. Sambil zikir bismillah. Baik, sudah. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bapak Ibu? Ada yang pusing, sakit, muntah, atau terasa enteng? Entengan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mbak Ika, gimana? Terus tadi siapa lagi ya? Bu Tati, apa yang dirasakan? Alhamdulillah Ustaz, enteng. Tadi sakit punggungnya nih. Alhamdulillah. Gampang kan rukyah mandiri kan? Iya, insya Allah. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Baik, sekarang airnya ditiup. Tadi lupa nggak ditiup. Ditiup dulu air 3 kali. Ditiup, lalu diminum. Diminum ya. Airnya jauh lagi. Ditiup, lalu diminum. Air lupa diambil. Saya tangan kanan ya, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Sudah ya? Ada yang mual nggak? Ada yang mual? Nggak ada ya? Sepertinya Mbak Ika, Pak Ustadz. Mbak Ika, ada yang dirasa?
Mbak Ika lagi muntah ya? Iya Ustaz, lagi muntah. Wah, Ustaz. Mual. Oke. Sekarang perutnya usap-usap. Semua. Mbak Ika ikutan ya. Perutnya usap-usap. Usap-usap. Perut pakai 2 tangan usap-usap. Sediain plastik di hadapannya ya. Kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, apabila di dalam tubuh hamba ada penyakit medis, ada penyakit gangguan jin, sihir, ataupun penyakit ain, penyakit hati, mohon ya Allah sembuhkanlah diri hamba ini ya Allah. Keluarkanlah semua penyakit-penyakit ini ya Allah. Keluarkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh kami semua ya Allah. Malam ini izinkan kami bisa sehat ya Allah. Ridhoi kami semua bisa sehat ya Allah. Ridhoi kami semua mendapatkan solusi. Yang tadinya terkena gangguan jin, bersih dari jin. Yang belum punya anak, karuniakan anak. Yang belum dapat jodoh, kasih jodohnya ya Allah. Yang masih punya masalah, berikan solusi dari masalahnya. Bismillah, Allahu Akbar. Dari perut, bawa perut usap. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, usap. Nah, muntahin aja kalau mau muntah. Kalau enggak ya udah. Usap dari bawah perut, dorong ke dada, leher. Bismillah Allahu Akbar. Ya, lagi. Bismillah Allahu Akbar. Ya, keluar semua yang ada di tubuhnya Mbak Ika. Keluar semuanya ya, setan-setannya. Dan tubuh di jin lain yang ada dalam tubuh silakan keluar semuanya. Yang lain nggak pakai kamera sih, jadi nggak kelihatan kan. Ukhruji ya Allah, keluar semuanya. Saya nggak bisa ngelihat yang kameranya nggak diaktifin ya. Kalau Mbak Ika kelihatan lagi muntah dia tuh. Ya, keluar semuanya ada dalam tubuhnya Mbak Ika. Yang ada dalam tubuh kalian semua, keluar semuanya. Ukhruji ya Allah. Ya ada yang logo dokter ya. Imas Masito. Imas Masito itu apa? Dokter apa suster? Ukhruji ya Allah. Keluar semuanya. Terus keluar semuanya. Yang mengganggu di rahim. Yang mengganggu sel telur. Keluar semuanya. Ayo. Yang bikin sakit tuh. Keluar semuanya. Ayo. Keluar. Ukhruji ya Allah. Ya, baik. Apa yang dirasa sekarang, Bapak Ibu? Masih ada yang sakit? Mbak Ika? Bu Tati gimana? Nggak ada yang sakit, udah sehat Bu Tati? Alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah. Mbak Ika gimana Mbak Ika? Alhamdulillah Ustaz. Udah muntah tadi ya? Udah. Ya, gimana? Udah lega? Udah. Entengan Ustaz. Entengan? Alhamdulillah. Ada yang lihat jin nggak tadi sekarang? Nggak? Ada ya? Baik, sekarang kita lakukan usapan tarik buang nih semuanya. Nah, nanti Mbak Ika nanti saat usapan tarik buang, kan tarik buang dari sini nih. Tarik terus sampai ke sini dibuang. Mbak Ika fokus di mata ini ditarik ya. Gitu, tarik buang gitu ya Mbak Ika ya. Ya, kita mulai. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, buang ke plastik. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, buang. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, buang. Nah, ke sini sampai ke begini, lewat samping ya, dari belakang samping kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Sekarang dari leher ya, leher. Leher bagian belakang sini diusap sampai ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin batuk muntah, keluarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dada sama perut, usap-usap. Usap-usap. Bismillahirrahmanirrahim. Buang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usap-usap, buang. Usap. Bismillahirrahmanirrahim. Usap-usap, buang. Nah, baik. Sekarang kakinya selonjoran. Iya, sendawa keluarin, batuk, muntah, sendawa. Kadang keluar PAK ya, buang air kecil, buang air besar. Nanti kalau habis ini jangan ditahan. Dorong, Bu, dari tangan dulu, tangan. Pundak tangan. Usap. Bismillahirrahmanirrahim. Buang. Ketiak kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, pundak kanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim sampai depan. Ketiak kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di kanan ya. Ketiak kanan. Bismillah. Pundak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pundak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Pundak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang selonjor kakinya diusap dari rahim yang tadi masalah di sel telur. Rahimnya disentuh, diusap-usap sampai ke alat kelamin semuanya ya. Semuanya rahim, alat reproduksi, dorong, usap, selangkangan terus sampai ke jari kaki, dorong. Bismillahirrahmanirrahim, dorong. Buang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuang. Bismillahirrahmanirrahim ke plastik, Bapak. Ya, sekarang pinggang belakang. Usap, pantatnya diangkat yang kanan, pantat diangkat kiri. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke tumit. Nah, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Baik, rasanya gimana? Airnya diminum dulu airnya. Airnya diminum dulu. Baik. Apa yang dirasa Bapak Ibu? Baik Kak, apa yang dirasa? Yang lainnya apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Udah? Udah lebih enak, lebih enteng, badannya lebih segar? Segar badannya? Sehat? Lebih enteng aja badan. Iya, alhamdulillah. Ya, nanti ada amalan yang dikerjakan, yaitu ada 5 hal dikerjakan selama 1 minggu. Yang pertama, ruqyah rumah. Ruqyah rumah itu baca ayat Quran, ditiupkan ke air, airnya taruh di tempat alat semprot, disemprotin seluruh rumah sehari sekali, kamar mandi ya nggak boleh. Lalu yang kedua, minum air ruqyah sama ruqyah mandiri ya minimal 1 kali sehari. Lalu yang ketiga, sedekah setiap pagi. Usahakan setiap pagi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap pagi 2 malaikat turun berdoa keberkahan untuk kita. Ini sahih hadisnya ya. Maka usahakan setiap pagi supaya kita sedekahnya didoakan oleh malaikat keberkahan. Kemana sedekahnya? Kemana aja boleh deh. Ke masjid boleh. Ya, insya Allah cari berkahnya aja sama Allah. Yang ketiga, tadi sedekah. Yang keempat, zikir pagi dan petang sesuai sunnah. Kalau ada yang nggak tahu, apa sih zikir pagi petang? Japri aja, saya kasih nanti PDF-nya gratis ya. Tinggal di print atau baca lewat handphonenya. Yang kelima, adab tidur. Adab tidur tuh berwudu,
baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, lalu diusap. Kalau mau tidur, tiupnya biasa aja, usapnya biasa begini aja. Tidak seperti tadi ya, kalau tadi kan untuk ruqyah, kalau ini yang untuk adab tidur, usap biasa. Lalu setelah itu membaca doa tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada doa tidur lagi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Nanti agak panjang itu, antum WhatsApp aja nanti saya kasih. Ya, baca semua selama 7 hari, lakukan secara rutin. Jika ingin masih dibimbing, silakan WhatsApp. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Baik, demikian dari saya. Silakan. Moderator, acaranya apa lagi di sini? Sudah kelar. Materi sudah selesai, praktek sudah selesai. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz untuk materinya. Luar biasa sekali hari ini. Alhamdulillah banyak yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Baiklah Sobat KIC. Sampailah kita di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, untuk Ustadz bisa memberikan sedikit closing statement atau kesimpulan Ustadz terkait kajian kita malam hari ini. Baik, bismillah. Yang harus dipahami dari ruqyah adalah suatu ilmu yang memang harus kita pelajari, ya. Tapi juga kita tidak boleh tawakalnya melenceng, tawakalnya kepada peruqyah, tidak boleh. Maka sebaik-baiknya antum melakukan ruqyah adalah ruqyah mandiri, tapi tentunya dibimbing oleh peruqyah. Tidak bisa antum melakukan ruqyah mandiri sendiri tanpa bimbingan. Dan untuk sembuh, hanya bisa Allah yang mengkaruniai kita kesembuhan. Allah yang memberikan solusi. Ya, tidak boleh menggantungkan dirinya kepada peruqyah. Maka ayo sama-sama ingat bahwa kita semua akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut, kita semua akan mati. Maka persiapkanlah bekal untuk akhirat kita. Persiapkan puasa kita sudah baik belum, sholat kita udah baik belum, zikir kita udah baik belum. Cek semua amalan-amalan ibadah kita, sempurnakan. Sempurnakan semuanya, ya. Berdoa agar kalau antum sudah mengerjakan amalan-amalan sunnah, berdoa kepada Allah agar bisa istiqomah. Sampai mati kita istiqomah. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita semua bisa berkumpul kelak di surganya Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saat ini via Zoom, tapi nanti semoga kita bisa saling memberikan syafaat, ya. Mungkin antum akan berikan syafaat untuk saya atau saya memberikan syafaat untuk antum. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saksi bahwasanya kita bersama-sama mengingat Allah, berzikir, ya, berukhuwah Islamiyah, belajar bersama untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allahul musta'an. Baik, demikian saya tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustaz. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Tono yang sudah menyampaikan materi dan juga mengajari sedikit tadi praktek terkait ruqyah mandiri. Insya Allah bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Sebelum Anda tutup, seperti kita mari tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ana selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ana akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan untuk seluruh sahabat KIC yang sudah hadir malam hari ini. Jazakillah khair. Rin, udah dipoto dulu. Udah Oh ya, tadi. Oke. Itu yang lagi aktif tuh mungkin sobat KIC untuk sertifikat dan materi bisa langsung japri via Japri Tahririn ya. Alhamdulillah, Wawan. Udah keterima teh. Ya, nanti Ana buka ya. Japri yang belum. Sip. Semangat ya Mbak Rin. Semangat banget, semangat. Baru pulang buru-buru ini. Jadinya nggak jadi pulang ya? Ditungguin katanya mau dijemput, ini jauh banget dari Jogja ke sini. Ada yang jemput nih, ada yang jemput. Jauh melewati laut ini kan. Laut Kan tadi. Ya Allah, kangen banget ini dari Ramadan baru hari ini bisa ya kita ya Allah. Iya. Kan jeda dulu. Ya, pada foto di komunitas juga pada banyak yang berguguran admin, aduh, goyang dah. Bukan admin yang berguguran. Banyak problem Terin. Oh iya, member apalagi ya? Iya. Admin juga ada yang itu jasa. Uyang ya bayar nih, aduh, habis Ramadan habis lebaran. Iya, makin ribet gitu, makin liar, bukannya makin semangat. Rajinnya pada gugur semua. Di depan halal bihalal ya. Kutub, jangan lupa. Hah? Halal bihalal minggu depan tanggal 6. Kutub. Sama Ustaz Taufikur Rahman. Ya. Halal bihalal KIC-nya nggak ada. Langsung ke Kutub aja nih. Iya ya, tahu dia masih Kutub ya. Langsung ya kita. Kemarin diajakin nggak mau. Apaan? Kapan ngajakin? Teleponin Pada untuk tepar semua kan. Pada tepar semua. Pengurusnya. Izin live duluan ya. Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam. Istirahat ya. Karena live-in semua ya. Ana izin pamit semua. Assalamualaikum.